Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Dalam acara sapaan pagi, mari kita siapkan diri kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, dan babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sepasang suami istri pulang dari ziarah ke Tanah Suci, ke Yerusalem dan sekitarnya. Mereka menceritakan begitu banyak hal. Saya bertanya kepada mereka, apa yang menarik? Apa yang membuat Anda berdua kagum? Mereka menceritakan banyak hal yang indah, yang baik yang terjadi di sana. Tetapi yang menarik juga yang pantas untuk direnungkan adalah ini. Mereka mengatakan demikian. Wah, luar biasa pertanian di Israel itu. Daerahnya gurun, padang gurun yang kering. Tetapi orang-orang Israel luar biasa. Mereka bisa mengubah gurun yang kering gersang menjadi lahan gandum, lahan anggur, kebun buah, tanaman, dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa menanam pisang di daerah yang sangat kering kerontang itu. Mereka luar biasa. Mereka dapat melihat bahwa di tanah yang kering kerontang ini, mereka mendengar firman Tuhan yang mengatakan akan mengalirlah susu dan madu di tempat ini. Memang mereka harus bekerja keras untuk itu. Itu yang menarik. Tapi apa yang pantas kita prihatinkan, kata dua orang itu. Di Indonesia, Plus mengatakannya ini adalah tanah yang sangat subur. Kolam susu, lautan madu, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mengurusnya dengan baik. Malah sekarang banyak tempat menjadi tanah kering gersang seperti gurun saja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan oleh pasangan ini memang pantas untuk kita renungkan. Injil hari ini juga berbicara tentang itu. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk menimbang. Tuhan telah memberikan pada kita begitu banyak hal yang baik, yang indah. Tetapi apakah kita akan bersikap seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengingatkan jangan sampai mutiara itu diberikan kepada anjing ataupun kepada babi karena tidak akan mengerti. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita adalah manusia, kita bukan babi, kita bukan anjing, kita sungguh dicintai, sungguh diberi sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Maka mari kita sungguh belajar untuk menghargai apa yang telah Tuhan berikan pada kita, terutama alam yang indah, alam yang luar biasa ini. Kita belum lama diajak oleh gereja untuk berdoa merenungkan surat dari Paus mengenai pelestarian alam. Sejauh manakah kita masih ingat dan mau melaksanakannya? Apakah kita akan berhenti hanya sekedar itu upacara kegiatan pada bulan Mei saja? Tetapi apakah kita menjadikannya sebagai cara bertindak, cara hidup kita? Memang tidak mudah untuk mewujud nyatakan itu.
Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Injil hari ini dengan mengatakan demikian, lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Kalau untuk cari enak-enak, kemudahan memang mudah jalannya. Tetapi untuk masuk kepada keselamatan, sempitlah pintu dan sesaklah jalan untuk menuju kehidupan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan lagi pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau cari enaknya saja, cari mudahnya saja, asal pokoknya tidak sulit, yang Allah gampang saja, ataukah kita mau serius mempertanggungjawabkan, menghargai apa yang telah Tuhan berikan pada kita dengan sungguh-sungguh. Dan memang kadang menuntut pengorbanan, menuntut perjuangan, menuntut bahkan kalau perlu memberikan nyawa untuk keselamatan semua orang. Tetapi itulah yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus dan diteladankan pada kita. Malah kita mohon pada Tuhan supaya kita selalu memilih jalan apa yang dipilih oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita mendapatkan keselamatan. Meskipun itu tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena tiada henti-hentinya Tuhan kami Yesus Kristus selalu mengingatkan pada kami apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami lakukan. Kami diingatkan bahwa kami sungguh dicintai, diberi karunia-karunia yang luar biasa, yang lebih mahal, yang lebih berharga daripada emas, intan, apapun juga yang di dunia ini. Karena Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami yang tiada terhingga di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga darah perjuangan dan juga pemberian diri total yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami untuk dapat mencintai dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami sungguh mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan kami Yesus Kristus untuk keselamatan tidak hanya diri kami sendiri, tetapi juga untuk sesama kami, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk siapapun juga. Meskipun harus menempuh jalan yang tidak mudah, menempuh jalan yang sungguh penuh perjuangan, tetapi kami yakin itulah yang terbaik yang dapat kami berikan, sebagaimana kami diajar, diberi teladan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, berkah dalam